Falamma jaa'a nudiya amburika man finnar wa man haulaha. Maka tatkala jaa datang mendatangi kanjeng Nabi Musa kepada cahaya api yang menyala itu, nudiya, dipanggil kanjeng Nabi Musa, diseru kanjeng Nabi Musa bahwasanya amburika, bahwasanya barokah, mamfinnar, siapa saja yang berada di dalam kobaran api semangat cinta, waman haulaha, dan barang siapa yang ada di sekitarnya itu akan mendapatkan keberkahan. Makanya seorang laki-laki, seorang pemimpin yang berjiwa besar, ada semangat yang menyala di dalam dirinya, yang akhirnya juga dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada kehangatan cinta, kobaran cinta, semangat cinta dalam berusaha di dalam hatinya, di dalam dirinya, yang akhirnya juga berdampak dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama keluarganya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in bi'aulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. آمين. إلى حضرة وجهه من الأنبياء والرسل والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمسلمين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Walillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik bima razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim wa jannana wa jannati dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanan bi 'alihi wa qaiman bil zawal ya mubda bil bidhan wal hamdul minnatu wa zarafu 'ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamna al malaikatul muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa
سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماؤه تنزأ قولي وفعلي ونياتي به أستوفي منه كل داء ونور دليل لقلبي عين لجهلي وحيراتي فيا ربي متعني بسر قلوبي ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وسادي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah An-Naml 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa li akhihi inni anastu nara sa'atikum minha biqabarin aw atikum bishihabin qabasin la'allakum tastalun. Falamma ja'aha nudiya an burika man finnar man finnari wa man hawlaha wa subhanallahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Musa innahu ana Allahul azizul hakim. Wa haqqin asaq falamma ra'aha tasu ka'annaha jannun wala mudbiran walam yu'aqib. Ya Musa la takhaf inni la yakhafu alayyal mursalin inni la yakhafu ladayyal mursalun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi 'asak falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannu walla mudbiran
ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. صدق Allahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qala Musa li ahlihi, ketika berkata Kanjeng Nabi Musa kepada keluarganya, kepada anak dan istrinya, ini sesungguhnya aku anastu naro, melihat cahaya adanya api, saatikum minha, aku akan datang kepada kalian minha dengan cahaya api itu, bihobarin dengan kabar, dengan penjelasan adanya api itu, awatikum, atau aku akan datangkan kepada kalian bisihabin, ranting yang dibakar, obor, obasin yang menyala, la'allakum tastolun, agar kalian bisa hangat badan kalian. Jadi Kanjeng Nabi Musa tatkala berjalan, dalam perjalanannya itu Kanjeng Nabi Musa melihat gunung yang mana gunung itu di atasnya ada cahaya. Setelah diperhatikan cahaya itu, dilihatnya berasal dari api yang menyala. Jadi tatkala Kanjeng Nabi Musa dalam perjalanan ruhaninya melihat cahaya dari api menyala di atas gunung, nama gunungnya Gunung Turzina atau Jabal Turzina, di mana tempatnya Kanjeng Nabi Musa berkholwat selama 30 hari full, itu berada di bulan Dzulqa'dah. Kemudian ditambah 10 hari berikutnya, itu berada di awal bulan Dzulhijjah. Jadi genap Kanjeng Nabi Musa itu pernah berkholwat itu di Gunung Turzina itu selama 40 hari. Kemudian Kanjeng Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah, bisa bercakap-cakap dengan Allah. Kemudian mendapatkan 9 mukjizat untuk diperlihatkan kepada kaumnya, yaitu Fir'aun beserta kaumnya. Jadi tatkala dalam perjalanan ruhaninya Kanjeng Nabi Musa alaihissalam melihat kobaran api yang menyala,
Kemudian Kanjeng Nabi Musa berkata kepada keluarganya, kepada istrinya dan anaknya, inni anastu naro, sesungguhnya aku melihat cahaya api. Sa'atikum minha bihabarin, aku datangkan kepada kalian minha dari api yang menyala itu bihabarin dengan kabar. Jadi aku nanti akan memberi kabar, memberi penjelasan kepada kalian tentang api itu. Atau atikum, aku datangkan kepada kalian bisihabin qabasin, dengan ranting yang menyala atau obor, ranting sebagai obor yang menyala, la'allakum tasqalun, agar kalian bisa menghangatkan tubuh kalian. Jadi tatkala menuju ke atas bukit atau ke atas gunung Turzina itu, Kanjeng Nabi Musa memerintahkan kepada keluarganya untuk menunggunya. Kanjeng Nabi Musa berangkat ke atas gunung Turzina itu sendirian. Lambang dari gunung adalah puncak dari kesadaran. Jadi yang disadarkan pertama kali adalah Kanjeng Nabi Musa. Kemudian dengan kesadarannya itu nantinya akan disampaikan kepada kaumnya. Tingginya gunung Turzina itu kalau dinaiki oleh seorang pendaki yang profesional sekarang ini, itu akan menempuh waktu kurang lebih 6 jam, lebih tinggi daripada Gua Sur, lebih tinggi Gua Hiro, lebih tinggi dari Gua Hiro. Kalau kita ke Gua Hiro, tatkala kita berada di Mekah, itu tatkala kita mendaki menuju Gua Hiro, itu menempuh waktu kurang lebih 2,5 jam. Ini Gunung Turzina ini menempuh waktu kurang lebih 6 jam, jadi sangat tinggi. Dan memerintahkan keluarganya untuk menunggu di bawah, nggak usah ikut ke atas. Itulah seorang laki-laki yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dilakukan oleh Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Bentuk rasa cinta dan rasa tanggung jawab seorang suami, seorang pemimpin terhadap keluarganya, terhadap anak dan juga istrinya. Sama juga seperti Kanjeng Nabi Muhammad. Perlakuan terhadap keluarganya tidak ada yang bisa menandingi. Sayangnya kepada keluarganya juga berlomba-lomba Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad memuliakan keluarganya sungguh luar biasa. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad menyampaikan pada umatnya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah kalian yang menyayangi keluarganya, cinta terhadap istrinya, cinta terhadap anaknya. Dan begitu pun aku juga mencintai keluargaku. Jadi seorang laki-laki
seorang pemimpin di dalam keluarganya. Seorang pemimpin yang terbaik adalah tatkala ia dapat menyayangi keluarganya dengan sepenuh hati, bertanggung jawab terhadap keluarganya. Itulah lambang dari seorang laki-laki. Tatkala mendaki gunung Turzina, Kanjeng Nabi Musa juga bentuk dari tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin dalam keluarganya. Jadi sendirian Kanjeng Nabi Musa dengan harapan tatkala mencapai puncak kesadaran, Kanjeng Nabi Musa bisa memberi kabar bagaimana keluarganya bisa pula mencapai puncak dari kesadaran. Itulah lambang dari gunung yang tinggi. Di atas gunung itu ada cahaya api. Api itu lambang semangat, kobaran semangat. Di mana api itu berada? Pada puncak kesadaran manusia. Jadi kalau kalian ingin mempunyai semangat, rasa tanggung jawab, rasa kasih sayang terhadap keluarganya, harus mencapai puncak kesadaran. Tidak bisa, mustahil orang dapat mencintai keluarganya dengan sepenuh hatinya kalau belum sampai pada puncak kesadarannya. Mustahil seorang laki-laki menjadi pemimpin yang baik dalam keluarganya kalau belum sampai pada puncak kesadarannya. Yang dibutuhkan oleh laki-laki bukan dibantu dengan berusaha untuk mencari harta, bukan. Yang dibutuhkan oleh seorang laki-laki, seorang pemimpin dalam keluarga hanya satu, yaitu ucapan terima kasih dari keluarganya. Itulah bentuk perhatian dari seorang istri, dari keluarga terhadap pemimpinnya kepada suaminya. Urusan berusaha, urusan berjuang itulah laki-laki. Perempuan, istri tidak usah ikut campur dalam urusan usaha. Yang hanya dibutuhkan oleh seorang laki-laki yang bertanggung jawab, yang sayang kepada keluarganya hanya satu, ucapan terima kasih terhadap suaminya. Karena apa yang dilakukan seorang pemimpin, seorang suami terhadap keluarganya, itu semua demi kebahagiaan, demi keselamatan keluarganya. Agar mendapatkan kabar kebahagiaan dan kemudian kebahagiaan itu bisa ia rasakan, la'allakum tastolun, agar bisa merasakan kehangatan cinta, kehangatan dalam keluarga, pelukan cinta dalam keluarga besarnya. Falamma ja'aha nudiya amburika man finnar wa man haulaha. Maka tatkala ja'a datang mendatangi Kanjeng Nabi Musa kepada cahaya api yang menyala itu, nudiya, dipanggil Kanjeng Nabi Musa, diseru Kanjeng Nabi Musa bahwasanya amburika, bahwasanya barokah, mamfinnar, siapa saja yang berada di dalam kobaran api semangat cinta, waman haulaha, dan barang siapa yang ada di sekitarnya itu akan mendapatkan keberkahan.
Makanya seorang laki-laki, seorang pemimpin yang berjiwa besar, ada semangat yang menyala di dalam dirinya, yang akhirnya juga dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada kehangatan cinta, kobaran cinta, semangat cinta dalam berusaha di dalam hatinya, di dalam dirinya, yang akhirnya juga berdampak dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama keluarganya. Wa subhanallah, maha suci Allah Rabbil Alamin, Rabbul Alamin, yang mengatur seluruh alam. Jadi maha suci Allah, jangan sampai kita menyekutukan Allah dalam kehidupan ini. Kalau kita ingin dibahagiakan, diselamatkan, kita harus mensucikan Allah dari kesirikan-kesirikan, dari perbuatan kemusyrikan. Dialah Allah yang mengatur seluruh semesta alam. Jadi tak kala kita berusaha sungguh-sungguh dengan semangat penuh cinta untuk membahagiakan keluarganya, agar sama-sama menikmati kebahagiaan di dalam keluarganya, jangan sampai tak kala kita mencapai puncak kesuksesan, kita merasa itu hasil dari jerih payah kita, itu hasil dari kerja keras kita sebagai pemimpin, sebagai laki-laki. Subhanallah, kita harus mensucikan Allah, kita harus mensucikan hati kita dari kemusyrikan-kemusyrikan yang kadang tatkala kita sukses, kita menganggap bahwa kesuksesan itu dari hasil kerja kerasnya, dari hasil perjuangannya, meniadakan Allah dalam kehidupannya. Na'udzubillah. Ya Musa, wahai kanjeng Nabi Musa, innahu, sesungguhnya anallah, sesungguhnya yang memanggil kamu itu adalah aku Allah, Al-Azizul Hakim, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia, Allah yang maha bijaksana. Jadi Allah itu kuasa membolak-balikkan hati kita. Allah itu sangat bisa, sangat mudah. Namun Allah juga maha bijaksana. Wa alqi aso, dan lemparkanlah tongkat engkau wahai kanjeng Nabi Musa. Falamma ra'aha tahtazzu, maka tatkala dilemparkan tongkatnya kanjeng Nabi Musa, ra'aha, kanjeng Nabi Musa melihat tongkatnya itu tahtazzu, bergerak, ka'annaha, seperti ia melihat jannun, ular. Jadi tatkala dilempar tongkatnya kanjeng Nabi Musa itu, kemudian tongkatnya itu bergerak, berubah menjadi ular. Apa yang terjadi? Walla mudbiran, kemudian kanjeng Nabi Musa berbalik arah, kemudian lari ke belakang. Walam yu'aqib, tanpa menoleh kepada ular itu. Tandanya apa? Kanjeng Nabi Musa merasakan ketakutan yang luar biasa. Jadi tatkala melihat tongkatnya berubah menjadi ular, kanjeng Nabi Musa lari ke belakang tanpa menoleh sedikit pun, menandakan bahwa kanjeng Nabi Musa merasakan ketakutan. Kemudian apa yang Allah lakukan? Ya Musa la takhaf, wahai kanjeng Nabi Musa la takhaf, jangan takut. Inni la yakhafu, sesungguhnya aku, la yakhafu, janganlah takut, tidaklah takut, ladayya, di sisiku, al-mursalun, para utusan-utusan. Jadi kalau engkau berada di sisiku,
menjadi utusanku seperti para utusan yang lain. Jangan takut, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Yang takut itu siapa? Illa man dzalama, kecuali orang-orang yang berbuat zalim. Pasti takut. Tsumma baddala husnan ba'da su'in, yang mengganti kebaikan ba'da su'in, setelah kejelekan. Fa inni ghafurur rahim, maka sesungguhnya aku maha mengampun, maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi kalau kita berbuat zalim kemudian kita mengganti dengan kebaikan setelah kita melakukan keburukan, maka Allah akan menerima taubat kita, Allah akan mengampuni kita. Allah itu penyayang, maha pengampun juga maha penyayang. Jadi kalau kita berbuat zalim, menutup hati kita dari kebenaran, kemudian kita hijrah merubah yang awalnya kita itu berbuat keburukan, kemudian kita ganti dengan kebaikan, maka kata Allah, fa inni ghafurur rahim, maka sesungguhnya aku maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun yang maksiat yang kita lakukan, cepat-cepatlah kembali kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Taubat kita pasti akan diterima oleh Allah, karena Allah Ghafurur Rahim. Wa adhil, dan masukkan yadaka, tangan engkau wahai Nabi Musa, fi jaybika, ke dalam ketiak engkau, tahruj, maka mengeluarkan baydah, cahaya putih, min ghairi su'in, dari tanpa kejelekan, tanpa cacat. Jadi setelah Kanjeng Nabi Musa diperintahkan untuk melempar tongkatnya, kemudian berubah menjadi ular, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk memasukkan tangannya ke dalam ketiaknya, kemudian setelah dikeluarkan tangannya, mengeluarkan cahaya putih dari tangannya tanpa cacat sedikit pun. Di dalam di dalam 9 ayatin, tanda-tanda kekuasaannya Allah, tanda-tanda mukjizatnya Allah yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Musa. Ila Fir'aun, untuk diberikan, untuk ditampakkan kepada Fir'aun, wa qaumihi, dan kepada kaumnya. Jadi Kanjeng Nabi Musa itu ada 9 mukjizat yang ditampakkan kepada Fir'aun dan kaumnya. Di antaranya tongkatnya Kanjeng Nabi Musa berubah menjadi ular. Satu mukjizat, 9 mukjizat Kanjeng Nabi Musa kepada Fir'aun dan kaumnya. Yang pertama adalah merubah tongkat menjadi ular. Yang kedua, tangannya bercahaya. Yang ketiga, tongkatnya bisa membelah lautan. Yang keempat, tongkatnya setelah dipukulkan kepada batu besar memancarkan 12 mata air. Yang kelima, bisa
kendalikan angin taubat. Yang keenam, bisa membebaskan negeri Mesir dari wabah belalang. Kemudian membebaskan negeri Mesir dari wabah kutu. Kemudian yang ke-8, membebaskan negeri Mesir dari wabah katak. Dan yang ke-9, merubah darah menjadi air. Itulah 9 mukjizat Kanjeng Nabi Musa yang disampaikan, yang diberikan kepada Fir'aun dan kaumnya. Namun apa yang terjadi? Innahum kanu, sesungguhnya mereka mereka kaum fasikin, kaum yang fasik. Sudah tahu kebenarannya, mereka tetap menolaknya. Sudah tahu aturan-aturannya, mereka tetap melanggarnya. Falamma ja'athum ayatuna mubsiratan, maka tatkala datang kepada mereka ayat-ayatnya Allah, mukjizat-mukjizatnya Allah, mubsiratan yang nyata, yang jelas dapat dilihat secara nyata. Qalu, apa kata mereka? Apa kata Fir'aun dan kaumnya? Hadza sihrun mubin, inilah sihir yang nyata. Apa yang terjadi? Wajahadu biha, dan mereka menolaknya. Dan mereka menolaknya. Padahal wastaiqonatha, padahal mereka itu meyakininya. Anfusuhum, dengan dirinya sendiri, meyakininya dengan hati dirinya sendiri. Zulman, bahwa kedoliman, wa uluwan, dan juga kesombongan dirinya. Walaupun mereka meyakininya dengan dirinya sendiri, bahwa dirinya telah berbuat dolim, bahwa dirinya mempunyai sifat yang sombong, mereka tetap tidak mempercayainya. Makanya hati-hati dengan orang yang dolim, hati-hati dengan orang yang sombong. Mereka menolak kebenaran dan menghinakan orang lain. Fandur, maka lihatlah kaifa kana, bagaimana kana ada akibat al-mufsidin, dari orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi pasti ada akibatnya. Dari apa yang kita perbuat pasti akan ada akibatnya. Apa yang kita tanam pasti akan kita tuai. Makanya hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Hati-hati dengan apa yang kita niatkan dari awal. Hati-hati, apa yang kita lakukan akan berbalik kepada kita. Kalau yang kita lakukan itu kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Sebaliknya, apa yang kita lakukan berupa keburukan, maka keburukan itu akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kebaikan yang kita lakukan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Begitu pula keburukan yang kita lakukan, keburukan itu akan kembali kepada kita. Makanya kita hati-hati dengan berbuat, kita hati-hati dengan berucap, kita hati-hati dengan berniat. Makanya hati-hati, kita iringi keburukan yang kita lakukan dengan kebaikan, maka Allah akan menghapus, akan mengganti keburukan itu dengan kebaikan, akan menutupi
keburukan itu dengan kebaikan yang kita lakukan. Sehebat apapun mukjizatnya Kanjeng Nabi Musa, sebesar apapun mukjizatnya Kanjeng Nabi Musa, namun ujiannya Kanjeng Nabi Musa tatkala memberitahukan mukjizatnya itu, memperlihatkan mukjizatnya itu, orang-orang fasik menolaknya. Kaumnya Kanjeng Nabi Musa, Fir'aun dan kaumnya, itulah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik itu menolak kebenaran yang datang kepada dirinya, bahkan menganggap itu semua mukjizat-mukjizatnya Kanjeng Nabi Musa yang ada 9 itu adalah sihrun mubin, menganggap sebuah sihir yang nyata, padahal mereka meyakininya, namun mereka tolak karena di dalam hatinya terdapat kezaliman, di dalam hatinya terdapat kesombongan. Makanya hati-hati, jangan sampai di dalam diri kita ada jiwa-jiwa yang zalim. Makanya hati-hati, jangan sampai di dalam jiwa kita ada sifat-sifat yang sombong, karena itu semua akan menyebabkan kita menolak kebenaran yang datang kepada kita dan kita tetap menghinakan orang lain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.